Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Erlangga dengan NIM 25051204240 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas arsitektur penyimpanan dan antarmuka komputer tentang eksplorasi teknologi HDD, SSD, SAS, dan evolusi USB dari materi pembelajaran sistem operasi komputer. Oke, di bagian pertama saya akan bahas tentang media penyimpanan, yaitu memahami perbedaan antara HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Oke, untuk perbedaan utama antara HDD dan SSHD. Pertama kita akan bahas yang dulu HDD, yaitu yang bisa disebut dengan hard disk drive. Alat ini menggunakan piringan magnetik berputar atau bisa disebut dengan platter dan dengan mekanik. Untuk keunggulannya itu penyimpanan data jangka panjang yang termurah. Jadi penyimpanannya besar tapi harganya murah. Namun memiliki rentan terhadap gangguan fisik dan memiliki kecepatan yang terbatas pada putaran RPM. Lalu untuk SSHD yaitu Solid State Hybrid Drive itu merupakan alternatif antara gabungan antara piringan magnetik dan memori flash dan kecil, yang dimana menggunakan algoritma caching cerdas mempercepat waktu booting sistem dan merupakan solusi hemat biaya untuk performa menengah. Selanjutnya di era flash ada SSD, SATA, dan NVMe. Perbedaan antara SSD, SATA, dan NVMe ini memiliki perbedaan utama yang terletak pada jalur komunikasi atau protokol yang digunakan. Dalam SSD SATA, sini menggunakan jalur lama yang dirancang untuk HDD, yaitu terbatas pada 600 Mbps. Lalu untuk NVMe menggunakan protokol PCIe yang langsung terhubung ke CPU sehingga mencapai 7000 Mbps. Nah, di sini jika kita lihat tabel perundingan teknis media penyimpanan, terlihat bahwa NVMe lebih unggul hampir semua aspek, mulai dari kecepatan maksimal hingga latensi yang sangat rendah, dan memberikan performa yang jauh lebih responsif dibandingkan dengan HDD tradisional. Oke, lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu dengan memahami HDD SAS. HDD SAS atau Serial Attached SCSI ini adalah standar penyimpanan kelas perusahaan atau enterprise. Berbeda dengan penyimpanan konsumen biasa, SAS ini dirancang untuk reliabilitas tinggi, yaitu memiliki beban kerja 24 jam tanpa henti dengan tingkat kegagalan yang sangat rendah. Lalu, ia memiliki fitur unggulan lainnya yang itu adalah dual porting, yang dimana terdapat dua jalur data untuk redundansi. Jika satu jalur gagal, maka data tetap bisa diakses. Selain itu, memiliki skalabilitas yang tinggi karena bisa menghubungkan ratusan drive dalam satu sistem. Lalu, dari sisi performa, HDD SAS kelas atas bisa berputar hingga 15.000 RPM, jauh di atas HDD SATA standar yang hanya 5.800 hingga 7.200 RPM. Lalu untuk bagian selanjutnya itu bagian evolusi teknologi USB. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari kecepatan 12 Mbps hingga 20 Mbps. Di sini ada USB 1.1 dan USB 2.0. Dimulai dari USB 1.1 yaitu full speed, digunakan pada pertengahan tahun 90-an dengan kecepatan maksimal hanya 12 Mbps dan hanya mendukung komunikasi half the flash atau bisa diartikan sebagai satu arah bergantian. Lalu menuju evolusi selanjutnya ada USB 2.0
disebut dengan high speed. Ini merupakan standar yang paling ikonik dengan kecepatan hingga 480 Mbps dan masih banyak digunakan untuk perangkat peripheral seperti mouse dan keyboard hingga saat ini. Lalu untuk era super speed USB 3.x itu USB versi 3.0 ke atas membawa perubahan revolusioner pada cara data berpindah. Sini memiliki kecepatan yang dimulai dari 5 Gbps hingga 20 Gbps dan sudah mendukung full duplex, yang artinya bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Secara fisik, port ini biasanya ditandai dengan warna biru atau merah. Lalu di sini kita lihat perbandingan bandwidth maksimal USB. Dari grafik bandwidth menunjukkan bahwa perbedaan yang sangat kontras, di mana USB 3.1 Gen 2 memberikan kecepatan ribuan kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ingin diskusikan lebih lanjut, bisa tulis di dalam kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.